Sahabat Alia, kembali lagi di podcast Dr. Alia _THT Official. Dan kita sudah bersama Dr. Alia sendiri dan Ustadz Suhari AP. Alhamdulillah setelah sekian purnama. Oh enggak ya. Kayaknya kita agak rutin nih. Alhamdulillah. Beliau berdua sudah menyempatkan waktunya yang banyak banget schedule-nya gitu ya. Terus untuk menyempatkan kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, pura-puranya banyak. Pura-pura. Enggak sih, kalau ini beneran banyak loh. Bu Dokter banyak, Ustadz Suharya juga banyak gitu. Gimana sih caranya kok jadwalnya padat banget? Iya. Saya mencontoh beliau yang ngajarin saya. Oh, caranya seperti itu ya. Kalau saya diam aja diapakan. Diam aja pokoknya. Ustadz Suharya ada jadwal sini. Iya. Ustadz Suharya ada jadwal sini. Iya, gitu ya. Jadi terima beres. Terima jadwal. Oh iya, terima jadwal ya. Pokoknya ada jadwal di sini, enggak, jadwal sini enggak gitu. Ada Pak Trimo di Tulungagung orang kaya itu. Oh, iya. Yang menyumbangkan dana 80 miliar. Wah, namanya Pak Trimo. Pak Jadi Trimo. kalau kita dikatakan Trimo ya mudah-mudahan seperti Pak Trimo nanti ya. Iya, amin bisa menyumbangkan. Wah, dananya itu besar sekali. Saya aja nggak kebayang loh uang segitu. Segimana ya? Kalau Bu Dokter mah nggak usah ditanya ya. Mungkin sudah lah, sudah merasakan. Nggak terbayang. Enggak dong. Beda loh. Kalau Bu Dokter MM-an itu kayak gampang gitu ya Bu ya. Nggak usah dibayangin. Oh iya, Dilihat aja. Iya, dilihat aja ya. Kita kayak nggak ada yang dilihat ya, terutama saya gitu loh. Googling. Uang 80M gimana gitu ya. Googling. Tapi kita nggak ngebahas tentang uang sih ya. Kita nggak ngebahas, ini masih bulan Muharram ya Ustadz. Muharram, ya. Cocoknya ini kalau kita ngobrolin apa nih Ustadz nih? Ya tentang hijrah. Iya, hijrah ya. Hijrah di bulan Muharram. Ini termasuk bulan haram juga kan ya? Iya. Salah satu bulan haram ya. Ya haram untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Oleh Allah. Ya hijrah itu kan sebenarnya artinya pindah ya. Gampangnya begitu. Cuma arahnya dua hal, pindah secara fisik, yang kedua pindah secara mental. Orang kalau ingin sukses harus pindah. Harus pindah. Ya, dari Solo ke Lumajang itu kan. Oh iya, makanya sukses. Dari Yoso ke Lumajang. Insya Allah ya. Ini dari Solo, Dari ini dari Solo. Jawa Barat ke Lumajang juga. Oh. Jadi semua itu harus pindah, kata Profesor Hamka begitu. Seorang itu kalau ingin sukses harus pindah. Maka Rasul itu untuk menuju sukses dakwah itu pindah dari Mekah ke Madinah, ke Taif ya. Sudah dilakukan. Nanti setelah sukses di situ terserah apa menetap di tempat itu atau akan kembali ke tempat asalnya, dan oleh Nabi itu kembali ke tempat asalnya. Maka setelah 10 tahun di Madinah, Nabi itu ya kemudian pulang lagi diikuti 13.000 orang pemeluk Islam ya, itu kan berarti sukses ya. Dan sahabat-sahabat beliau secara ekonomi juga sukses karena pindah itu. Abdurrahman bin Auf pertama kali ketika pindah ke Madinah itu tanya pasar, di mana pasarnya, kemudian dia amati apa peluang apa yang bisa dilakukan, ditangkap di situ, kemudian dia menjadi pebisnis utama. Sehingga Nabi ketika bertanya siapa di antara kalian yang akan membantu operasional dakwah ini untuk di jalan Allah gitu. Abdurrahman bin Auf itu ngacung, saya ya Rasulullah. Berapa kamu akan bantu? Kalau dirupiahkan itu 4,5 miliar. Wow. Zaman itu loh ya. Zaman itu ya. 4,5 miliar. Itu sukses karena pindah. Dan orang pindah itu tidak kemudian stagnan di situ, tapi tetap berkreasi, berinovasi, kerja keras dan seterusnya. Persislah dengan insan terpilih yang di depan kita ini ya. Ya tidak pernah istirahat. Di depan saya. Istirahatnya besok di akhirat gitu. Iya, langsung ada contoh nyata gitu ya di depan ya. Bisa sukses seperti ini kan ya Bu Dokter ya, dari Solo terus langsung ke Lumajang. Ya, kan contohnya salafus soleh. Kita masih jauh lah ya. Ini jadi insecure saya. Loh, enggak, kalau kita kan langsung contohnya real gitu, nyata gitu loh Bu Dokter. Bu Dokter itu melakukan apa sih, amalan apa sih gitu ya. Iya kan, bahaya nih, bahaya. Dari Solo ke Lumajang loh, bisa menetap di Lumajang. Lama kan Bu Dokter di Lumajang? Iya, lama lah. Nah itu lebih setahun lama. Enggak setahun juga. Nah, ya lebih setahun lebih kan setahun. Lama. Iya benar. Itu gimana Bu Dokter?
selama proses itu hijrah? Oh itu luar biasa ya, dari biasa yang kehidupannya dinamis, aktif ya di Surabaya kan, jadwalnya ketat, tiba-tiba pindah ke ya asal kelakon gitu ya. Dia lebih santai berarti kalau di Lumajang ya? Tapi kan membingungkan jadinya. Kalau yang udah biasa aktif dinamis dengan schedule yang padat, di sini kan berinteraksi dengan yang apa namanya, waktu masih bisa nanti apa, itu kan bikin stres ya. Itu sekian tahun saya adaptasi, bahkan ya sempat pengen hijrah lagi. Oh iya. Mungkin kalau di Kurang sini tantangan berarti. kurang tantangan, makanya Bu Ya Dokter ini terlalu banyak. menantang, bukan kurang terlalu menantang. Jadi sampai stres, sampai nggak bisa. Gimana ya kok saya yang salah? Oh. Rasanya saya yang salah, karena semua yang saya hadapin rata-rata seumpama kita sudah schedule jam sekian, ternyata baru 1 jam kemudian, itu kan ngaco jadwal yang sudah kita susun kan. Oh iya. Tuh. Nah itu membingungkan bagi saya. Makanya Bu Dokter ini memperbanyak kegiatan juga gitu ya selama di sini juga, Iya. sama di Lumajang. Akhirnya ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakatnya, atau ya mungkin karena terbiasa begitu, akhirnya kita harus mendidik. Nah mendidik untuk yang tertibnya seperti apa, karena kan kalau efektif efisien kan akhirnya waktu ini manfaat ya. Nanti minta pertanggungjawaban berat deh. Iya benar. Itu maksudnya. Iya. Itu tantangan sendiri kan, ngatur-ngatur. Akhirnya ya alhamdulillah mulai yang membersamai kita mulai biasa dengan jadwal ya. Kita sudah bilang jam sekian ya, kita punya waktu sekian menit ya, bisa bagus lah, alhamdulillah jauh gitu. Iya. Nah kalau untuk berbicara hijrah ya, sekarang kan banyak tren hijrah gitu ya Ustadz ya. Bahkan dari apa namanya artis-artis juga itu kayak dia mempunyai kelompok sendiri untuk kayak mengajak hijrah bareng gitu kan. Nah itu gimana untuk melihatnya Ustadz? Iya, maka hijrah itu kan ada 2 macam tadi saya katakan. Pertama hijrah fisik, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada hijrah mental. Mental itu dari satu kebiasaan ke kebiasaan yang lain, dari hal yang buruk menjadi lebih baik, dari yang pasif menjadi aktif, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Kalau sekarang ada fenomena, ada kelompok artis kepingin move on ya dari kebiasaan lamanya menjadi yang lebih baru, begitu berarti dia hijrah secara mental. Ya, itu memang bagus. Kalau ada komunitas yang seperti itu akan menggesek yang lain untuk ikut kepada kebaikan. Apalagi ada yang membimbing. Sekarang kan ada tren ustadz-ustadz di kalangan artis itu ya. Itu bagus. Iya, yang bahkan juga banyak sekarang ustadz-ustadz juga yang bisa merangkul generasi-generasi muda gitu. Jadi maksudnya dari mungkin pakaiannya, dari segi cara bicaranya lebih santai, bukan yang menggurui gitu ya, seperti kita di sini gitu. Jadi maksudnya lebih santai aja. Anak muda pengennya kemana sih? Ya udah itu yang kita bahas gitu ya Ustadz ya, dan juga Bu Dokter ya. Iya, karena kalau menggurui kan kebanyakan kan tertolak ya. Kita iya. Dan siapalah kita ya. nggak ada kompetensi mengguruin juga gitu. Jadi memang kita pengennya tuh kayak ngobrol, sharing gitu ya. Menggurui itu bisa bermakna narasinya yang kurang tepat gitu. Ya seolah-olah dia ada sentralistik sifatnya ya, dia pokoknya berasal dari dia lah. Kebenaran datang dari dia yang sedang bicara misalnya. Seperti kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa juga yang kita bicarakan. Tapi kalau kita merasa sumber kebenaran sebagai sumber kebenaran, maka orang lain pertama melihat tiba emang ngono tok gitu. Ada daya tolak gitu. Betul. Makanya kita nyantai aja ngalir gitu ya, sambil santai-santai, sambil minum-minum, ini ada minumnya juga gitu. Iya, ini juga ada minumnya. Iya, memang kalau dari Bu Dokter sendiri gimana Bu Dokter melihat fenomena yang sekarang? Ya intinya tuh yang ingin kita semua raih, hijrah dalam bentuk apapun itu endingnya adalah wadhuli jannati ya. Nah, pada akhirnya harus hijrah untuk masuk surga. Itu
Nah, ikhtiarnya hijrah dari yang sekarang nih, kan belum masuk surga nih, karena Iya. belum meninggal toh. Iya, masih nanti dulu deh. Iya, makanya itu persiapannya, bekalnya ya hijrah tadi yang seperti diterangkan Ustadz Aryo, mulai fisik, ya kan nggak bisa, yang penting hatiku, siapa bisa melihat hatimu. Iya, benar. Iya kan gitu kan, banyak yang alasan gitu. Yang penting nggak perlu di apa namanya dikabar-kabarkan supaya nggak ria, ya kan nggak tepat juga. Itu Iya. kalimat yang tepat tapi tidak dipakai di waktu yang tepat gitu loh. Kalau penampilan dan ini tidak menampilkan dia hijrah, ya siapa yang percaya kan gitu. Iya, kadang ada yang hijrah udah hatinya dulu aja gitu ya. Padahal mungkin dari fisiknya dia masih belum kayak gitu. Jadi kan orang ngelihatnya loh gimana Nggak sih? percaya. Iya, kayak Iya. tentang misalkan berkerudung gitu ya. Katanya hatinya dulu yang dihijabin. Iya. Jadi itu gimana tuh? Padahal dianya sendiri masih belum gitu. Memang hatinya dilepas dulu terus baru dikasih hijab. Nah, iya. Enggak, maksudnya sebenarnya bagi mereka yang berpandangan begitu yang penting takwanya gitu. Takwanya. Tapi sebenarnya kan lahir batin harus terbukti kan. Iya. Tidak hanya hatinya yang bertakwa tapi perilakunya tidak bertakwa, itu enggak sejalan. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan itu yang pertama itu harus lakukan introspeksi diri dulu. Muhasabah ya, bahasa agamanya itu muhasabah. Menghitung-hitung diri sendiri, kayak apa tuh sebenarnya kita ini dalam usia yang seperti sekarang ini. Ambil cermin kejujuran, taruh di depan dirinya, tanya, "Hei Haryo, itu kamu ngomong terus setiap hari sudah kamu jalani apa belum?" kan? Ini kita di podcast ke radio macam-macam, kok tidak pernah berhenti bicara. Apa tugasmu dilahirkan hanya untuk bicara? Jadi langsung ada cermin gitu ya di Ada rumah cermin ya. Ustaz ya? kejujuran. Cermin itu akan cerita, Harja tuh omdo gitu ya. Omon-omon. Om, nggak boleh om do kata Bu Dokter kemarin ya obrolan kita. Iya. Ini yang pertama. Jadi kita perlu Muhasabah. muhasabah. Ya. Yang kedua itu namanya muaqabah. Muaqabah itu menyalahkan diri sendiri tanpa nunggu disalahkan orang lain. Ada pengakuan internal. Ya, akhirnya akan lahir apa itu inner beauty itu ya. Kecantikan dari dalam. Karena dia jujur kepada dirinya, oh ternyata saya ini ya nggak ada apa-apanya juga dia. Kalau banyak ngomong malah justru kabur maktan inda Allah itu. Dosa besar di sisi Tuhan, di sisi Allah. Orang yang hanya banyak ngomong nggak bisa ngelakoni. Mana-mana ceramah, bicara soal tahajud, dia sendiri Enggak. bangunnya menjelang subuh. Masih mending kalau pas azan. Nah itu. Pas azan pas gitu loh, bukan menjelang subuhnya. Iya, iya. Ya muaqabah ya, Muaqabah. menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga itu ini yang penting, yang ketiga itu muhasana. Jadi memperbaiki seluruh kekurangan yang kita temui dalam perjalanan hidup, hasil dari introspeksi, kemudian kita salahkan, kemudian kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Ini orang yang paling berprestasi adalah mereka yang bisa menutup kekurangan masa lalunya dengan kebaikan hari ini, dan kita berikhtiar untuk hari yang akan datang lebih bagus dari hari ini. Luar biasa. Berarti yang ketiga ini termasuk orang yang sukses juga Iya, ya? bisa dikatakan begitu. Iya iya. Wah, kita kayaknya baru sampai tahap 1 nih, muhasabah gitu. Baru muhasabah gitu, introspeksi gitu. Kalau tadi muhasanah itu kan sudah Mengamalkan. mengamalkan gitu ya Bu Iya. Dokter ya. Jadi memang harus satu frekuensi ya, Tat. Satu Mulai frekuensi. dari penampilan ya, sampai hati, nggak cuma hatinya doang atau penampilannya doang, Iya. nggak boleh terbagi. Ya kan kalau nggak satu frekuensi, ntar biar ininya badannya juga nggak bingung ya kan. Iya.